Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1391, Biksu Tanah Suci. Di ujung Lautan Bintang, ada sebuah pantai. Pantai ini penuh dengan orang sepanjang tahun, dan ada banyak orang, ada yang datang ke kapal feri, dan ada yang nongkrong. Selama periode itu, ada banyak kios dengan segala macam harta, sedangkan untuk pemilik kios, kebanyakan dari mereka adalah bajak laut yang menyamar ke darat dan menjual harta yang dijarah di Laut Bintang Xuan Huang. Karena barang curian dijual, harga yang diminta tidak akan terlalu tinggi. Para perompak bersalah atas pencuri dan ingin mengambil uang itu dan pergi secepat mungkin. Karena alasan inilah para biksu dari seluruh dunia datang ke membeli harta mereka. Sejak saat itu, sebagai pantai di tepi Xuan Huang Xinghai, selalu menjadi tempat berkumpulnya hantu dan monster. Pantai hari ini semeriah sebelumnya, dan semuanya berjalan dengan tertib. Namun, rutinitas seperti itu dipatahkan oleh kapal perang yang datang dari Laut Bintang. Pemimpinnya adalah kapal perang kelas prajurit suci dari Istana Taiking, diikuti oleh puluhan kapal perang kelas prajurit semi-sakral. Apa? Melihat kapal perang dari Istana Taiking dan Sekte Pemujaan Luna berlari kencang ke arah mereka tanpa niat untuk berhenti, semua orang di pantai mengutuk apakah mereka pengusaha, gadis, atau tukang perahu. Namun, ketika semua orang di pantai melihat Ye Chen terbang di udara di belakang kapal perang, mereka terkejut secara kolektif, untuk dapat terbang di udara di Xuan Huang Xinghai, apakah orang itu telah mencapai tingkat kuasi kaisar? Bagaimana bisa ada begitu banyak kaisar semu? Banyak biksu senior dengan tingkat kultivasi tinggi membelai janggut mereka, tidak ada keraguan bahwa mereka adalah orang bijak, tetapi mengapa mereka bisa terbang di langit dan mengabaikan batasan laut dari bintang? Aku tidak salah. Itu sebenarnya tubuh suci kuno. Seseorang terkejut, dan dia terkejut. Aku berkata, apakah kapal perang itu bergegas? Tanyakan apakah kamu tahu, menghindar. Seseorang berteriak dan melarikan diri jauh, karena kapal perang kelas prajurit suci yang dipimpin oleh Istana Taiking telah terdampar di pantai dari Laut Bintang, dan kecepatannya sangat cepat, dan pemaksaannya adalah sangat kuat. Beberapa orang dihancurkan menjadi abu terbang oleh kapal perang di tempat karena pelarian mereka yang lambat. Setelah kapal perang kelas prajurit suci, puluhan kapal perang kelas prajurit semi-sakral bergegas kemana-mana, dan langsung menuju ke pantai. Itu adalah pantai yang bagus, dan itu hancur dalam sekejap. Kutukan tiba-tiba terdengar di pantai, kebanyakan dari mereka adalah bajak laut yang datang untuk menjual barang curiannya dan biksu yang datang untuk membeli harta karun. Apakah kamu sudah kenyang dan tidak berhenti saat sampai di pantai? Kami para beku tidak berpura-pura menjadi begitu agresif. Gulungan. Di tengah suara kutukan, Yin Zong telah menerima kapal perang, bergerak ke tepi Xuan Huang Xinghai dengan satu langkah, dan memegang pedang pembunuh di tangannya. Setelah itu, penyembah bulan suci dan ratusan orang yang tersisa juga bergegas maju dalam segerombolan, semuanya membunuh, menatap Ye Chen berdiri di Lautan Bintang dengan gigi terkatup, dengan wajah ganas seperti hantu. Itu benar, Ye Chen masih di Lautan Bintang, dia belum datang ke darat, menggelengkan kepalanya seolah dia baik-baik saja. Kalian semua diblokir di pantai, hanya orang bodoh yang pergi ke darat, dan ketika kamu naik, Anda akan dipukuli oleh geng. Keluar. Yin Zong meraung, seperti anjing gila, meraung gila-gilaan. Jika dia tidak takut dengan pengekangan Xinghai, dia akan membunuh Ye Chen Seng dan mencabik-cabiknya. Jangan membuatku takut, jika kamu punya nyali untuk muncul. Ye Chen mulai menyeka gada besar itu lagi. Bunuh. Pelayan Yin Zong benar-benar tampak gila, dan dia memotong cahaya pedang mati dengan pedangnya. Tentu saja, kekuatan cahaya pedangnya di pantai memang menghancurkan, tetapi begitu memasuki jangkauan Xinghai, kekuatannya langsung dimusnahkan, dan dilebur menjadi kehampaan oleh kekuatan misterius Xinghai di tempat. Hal yang sama berlaku untuk serangan lain seperti Sekte Pemujaan Bulan. Menyerang Ye Chen di Xinghai dari pantai tidak berpengaruh sama sekali. Keanehan Xinghai begitu mendominasi. Namun, meskipun mereka tidak bisa menyakiti Ye Chen, itu tidak berarti Ye Chen tidak bisa menyakiti mereka. Bahuang meninju melalui ruang kosong, dan sesepuh Istana Taiking dikirim ke neraka dalam sekejap. Melihat hal ini, selain Yin Zong, Raja Semu, tetua lain dari Istana Taiking dan Sekte Pemujaan Bulan akan berani mendekati Xinghai. Tetua Istana Taiking yang dibombardir adalah contoh berdarah. Keluar.
Yin Zong meraung lagi, dia tidak memiliki kekuatan tempur untuk menjadi Raja Semu, tetapi dia hanya bisa menonton. Aku tidak punya waktu untuk menjadi gila denganmu. Ye Chen mencibir, dan segera berangkat, tetapi bukannya pergi ke pantai, dia langsung pergi ke kedalaman lautan bintang. Dia ingin berkeliling dan pergi ke pantai lain untuk menyelinap ke darat. Jika Kaisar Zun datang ke istana Taiking untuk memburunya, dia mungkin akan mati. Engah. Yin Zong memuntahkan darah. Dia tidak tahu apakah dia terluka atau marah. Setelah beberapa saat, dia masih melihat Ye Chen melarikan diri. Yang membuatnya marah adalah dia tidak berani mengejar Ye Chen meskipun dia tahu dia melarikan diri. Holy Lord of the Moon dan yang lainnya tidak jauh lebih baik, darah tua muncrat dengan liar, ingin mengejar, tetapi tidak berani, ingin mencegat, tetapi lautan bintang tidak terbatas, entah di mana Ye Chen akan mendarat. Di pantai, ada gelombang orang, menyeringai dan mendecakkan lidah, menatap Ye Chen seolah menatap Tuhan. Terlalu banyak orang telah mendengar tentang Xinghai. Ye Chen yang ganas mengejar dan membunuh hampir 500 kapal perang dari Istana Taiking dan Sekte Pemujaan Bulan seorang diri. Prestasi ini saja di luar jangkauan orang biasa. Tubuh suci kuno pasti akan menjadi terkenal di alam liar. Terlalu banyak biksu dari generasi yang lebih tua menunjukkan ekspresi yang bermakna, yang merupakan kejutan dan kenyamanan bagi generasi yang lebih muda. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen menghilang di permukaan laut, seperti sinar cahaya, melintasi lautan bintang yang luas. Untuk waktu yang lama setelah itu, dia berkeliaran di sekitar laut bintang, mencari tempat yang cocok untuk pergi ke darat. Baru pada malam hari orang ini melompat ke darat dari lautan bintang, dan itu adalah sekelompok gunung yang megah. Bermandikan cahaya bintang dan sinar bulan, dia mendaki ke puncak tertinggi di pegunungan, melihat sekeliling, dan sejauh yang dia bisa lihat, ada hamparan luas, gunung-gunung besar menjulang tinggi dan curam, sungai bergulung, dan suasana di sini kental dan megah. Sepertinya ada kekuatan misterius di kegelapan, yang memaksa dunia. Dia tersenyum, dengan kelelahan dan perubahan, kesurupan dan kabut dalam senyumnya. Setelah 200 tahun, dia akhirnya datang ke tempat suci biksu ini, dan dia tidak kecewa di sini, seolah-olah dia telah datang ke tempat prasejarah, dan juga seolah-olah dia telah datang ke kampung halamannya yang sebenarnya. Xiao Lingwa melompat keluar dari Chaos Cauldron, pertama menggeliat dengan keras, dan kemudian menatap Ye Chen. Nah, benua Xuan Huang yang legendaris ini berbeda dari yang Anda bayangkan. Ini benar-benar berbeda. Ye Chen sedikit tersenyum, ketika saya datang ke Xuan Huang, saya menyadari betapa kecilnya saya. Ketidakjelasan dan misteri, perubahan dan zaman kuno, keagungan dan luasnya di sini, dan bahkan bunga, tanaman, pohon, dan pepohonan semuanya seperti saya. Itu adalah mitos yang membuat orang tidak dapat menemukan sumbernya. Aku tidak menyangka kamu memiliki pengetahuan seperti ini ketika kamu pertama kali datang ke Xuan Huang. Xiao Lingwa mengeluarkan batu asalnya, benua ini penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, dan tanah suci para biksu sama sekali bukan tanpa tujuan. Jangan bicarakan itu. Ye Chen mengumpulkan pikirannya, apakah kamu tahu di mana kita sekarang? Seharusnya Dong Huang, ini Dong Huang. Dong Huang. Benua Xuan Huang dibagi menjadi 5 wilayah, Dong Huang, Simo, Nanyu, Beiyue, dan Zhongzhou. Kami sekarang berada di tepi Dong Huang. Xiao Lingwa berkata perlahan, Kunlun Su yang kamu cari terletak di Xuan Huang. Untuk pergi ke Zhongzhou di benua tandus, jaraknya tidak terlalu jauh. Seberapa jauh? Ye Chen mengangkat alisnya. Mari kita begini. Jika kamu terbang dari sini ke Zhongzhou, matahari dan bulan tidak akan berhenti, dan kamu akan tiba dalam 90.000 tahun. 90.000 tahun. Bahkan konsentrasi Ye Chen begitu terkejut hingga matanya tegak. Benua Xuan Huang jauh lebih luas dari yang kamu bayangkan. Xiao Lingwa mengangkat bahu, dengan kekuatan kaki kuasi bijakmu, 90.000 tahun adalah perkiraan konservatif, mungkin 90.000 tahun sebelum kamu terbang keluar dari Wastelen Timur. Tanah suci para biksu adalah sangat sederhana untuk dikatakan, itu bisa membuatmu menangis. 90.000 tahun, kura-kura telah berubah menjadi abu. Ye Chen menyeringai, ini terlalu besar. Tidak apa-apa, tidak masalah memiliki stasiun domain teleportasi, cukup teleportasi beberapa kali lagi, dan semuanya akan ada di sana, kata Xiao Lingwa, dan mengunyah batu sumber lain dengan keras, bagus untuk membiasakan diri dia. Pergi ke neraka. Ayo, bicaralah dengan saudara, mengapa kamu tidak terikat oleh Xuan Huang Xinghai? Xiao Lingwa menatap Ye Chen. Itu mungkin karena tubuh suci kunoku. Ye Chen dengan santai menjawab, darah ayah Kaisar Suangmu seharusnya menjadi hak istimewa, tetapi aku tidak dapat menemukan alasan lain.
Berkat kamu menjadi fisik suci kuno, kalau tidak kita akan berlutut. Xiao Linghua menghela nafas. Bukan omong kosong, lebih dapat diandalkan untuk menemukan orang yang bereinkarnasi terlebih dahulu. Ye Chen segera mengangkat kakinya saat dia berkata, "Oh, episode 1392, Perintah Berburu Hadiah." Di bawah malam berbintang, keduanya berdiri berdampingan, seperti dua cahaya ilahi, melintasi pegunungan yang menjulang tinggi. Sepanjang perjalanan ke sini, Ye Chen melihat sekeliling, dan dia sangat ingin tahu tentang tanah yang tak terbatas dan luas ini, seperti yang dia katakan, segala sesuatu di benua Xuan Huang lebih luar biasa dari yang dibayangkan. Adapun Xiao Linghua, dia telah berubah menjadi pemuda yang ribut, penampilan Tyrannosaurus Rex terlalu mencolok, sehingga tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi sasaran orang-orang yang nakal, itu adalah masalah yang tidak perlu, yang perlu. Selain itu, Ye Chen juga menggunakan evolusi Zhou Tian untuk menutupi aura mereka berdua untuk membingungkan penonton. Saat fajar mendekat, keduanya mendarat di depan sebuah kota besar. Kota ini sangat kuno, memancarkan rasa perubahan dan kesederhanaan, dan itu adalah kota kuno yang paling dekat dengan Xuan Huang Xinghai. Langit cerah, dan kota kuno itu penuh dengan orang, dan ada banyak orang aneh, termasuk kultivator setan dan kultivator setan. Hanya dengan pandangan sekilas, Ye Chen menemukan banyak orang dengan darah yang kuat. Sambil berbicara, keduanya datang ke bawah tembok kota. Di bawah tembok kota, banyak biksu berkumpul, menunjuk ke pemberitahuan yang dipasang di tembok kota. Isi pemberitahuan itu adalah perintah hadiah, dan potret seseorang terukir di atasnya, lebih tepatnya, itu adalah potret Ye Chen. Adapun orang yang mengeluarkan perintah hadiah, sudah pasti itu adalah Istana Taikang. Istana Taikang adalah raksasa di dunia ini, dan setiap gerakan akan menarik perhatian semua pihak, seperti pengumuman hadiah dan perintah pembunuhan, begitu diposting, itu menyebabkan keributan. Ini adalah tubuh suci kuno. Seseorang melirik potret Ye Chen ke atas dan ke bawah, kamu tidak terlihat sangat baik. Sungguh tidak adil memiliki garis keturunan yang sebagus garis keturunan kaisar. Teori macam apa yang kamu bicarakan? Banyak orang melirik pria yang berbicara, dari sudut pandang kami, dengan penampilanmu, kamu tidak sebaik orang lain. Tuhan itu sangat adil. Kamu. Pria itu tiba-tiba menjadi marah, wajahnya memerah, tetapi dia tidak berani melakukan kesalahan dengan mudah. Sebenarnya ada warisan ekaristi di dunia ini. Semua orang mengabaikan orang itu, menatap Ye Chen pada pemberitahuan itu, mata mereka sebagian besar tercengang. Legenda tentang ekaristi semuanya adalah mitos abadi. Itu hampir memusnahkan 500 kapal perang dari Istana Taikang dan Sekte Pemujaan Bulan. Tubuh suci kuno tidak sesederhana yang dikatakan. Saya ada di sana hari itu, dan gambarnya luar biasa. Aneh untuk mengatakan, mengapa tubuh suci tidak terikat oleh Xuan Huang Xinghai, masalah ini benar-benar aneh. Orang tua, biarkan aku mencari tahu, tidak apa-apa bagimu untuk bertindak paksa. Mendengarkan diskusi dari semua sisi, Xiao Linghua tidak bisa menahan tangis yang berarti, ketika saya pertama kali datang ke Xuan Huang, saya menyebabkan keributan besar. 90 juta batu sumber, 9 senjata suci, 9 ramuan 7 pola, Istana Taikang kaya dan kuat. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mencibir ketika dia melihat pengumuman Qiangxiang menawarkan hadiah untuk mengejar ketinggalan dengan roh. Berkat fakta bahwa kami menggunakan teknik rahasia untuk menutupi wajah kami. Xiao Linghua mengangkat telinganya, kalau tidak, ini akan lebih hidup. Istana Taikang memiliki warisan yang mendalam dan orang-orang kuat seperti awan. Aku tidak mau diburu sepanjang hari. Lihat, orang-orang dari Istana Taikang. Selama diskusi, seseorang mengatakan sesuatu, yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Tian Xiao sudah memiliki lebih dari selusin sosok yang melintasi langit, terbang ke kota, dengan paksaan dan kesombongan. Luar biasa, langit bersenandung sepanjang jalan, dan hampir runtuh. Mereka semua adalah orang suci, dan pertempurannya tidak kecil. Sepertinya mereka ingin mengendalikan platform teleportasi kota kuno ini. Seseorang bergumam, kota kuno dengan radius beberapa juta mil dikendalikan oleh Istana Taikang. Sepertinya kita harus duduk di pinggir. Begitu tubuh suci dengan bantuan platform domain teleportasi, dia harus ditangkap. Saya juga mendengar bahwa putra dewa Istana Taikang juga telah meninggalkan adat istiadat, mengancam akan memotong tubuh suci untuk membuktikan jalannya. Dewa putra Taikang, itu karakter yang kejam. Seseorang menarik napas dalam-dalam. Aku masih ingat bahwa dia dikuburkan dengan darah di pegunungan di masa lalu, dan dia yang berada di kerajaan kaisar tiba-tiba memenggal 3 orang suci berturut-turut, yang mengejutkan Dong Huang. Sekarang basis kultivasi ada di Kuaso Sage, itu pasti lebih menakutkan.
Aku tidak tahu siapa yang lebih lemah atau lebih kuat jika dia melawan tubuh suci kuno. Terlalu banyak orang mengelus janggut mereka, jika dia bisa mematahkan mitos bahwa tubuh suci itu tak terkalahkan pada level yang sama, maka caranya kultivasi harus melawan langit. Kaisar Agung telah dihancurkan sebelumnya, jadi aku takut padamu. Ye Chen berbalik, tetapi dia tidak punya waktu untuk bersaing dengan putra Dewa Taiking. Yang dia lewatkan adalah orang yang bereinkarnasi, dan ini miliknya. Tujuan sebenarnya datang ke Xuan Huang. Keduanya melangkah ke kota kuno satu demi satu, dan Ye Chen telah memulai evolusi Zoutian, membuat kesimpulan yang lengkap. Xiao Linghua menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling, matanya bulat dan melotot, dan setelah melihat sekeliling, dia menatap Ye Chen, bagaimana, ada reinkarnasi di kota kuno ini? Memiliki. Ye Chen tersenyum dan langsung pergi ke pusat kota. Mata Xiao Linghua berbinar saat mendengar kata-kata itu, dan segera mengikuti. Pusat kota kuno jelas lebih makmur, semua karena stasiun lapangan teleportasi di sini, ada cukup banyak biksu yang datang dan pergi, kebanyakan dari mereka datang menggunakan stasiun lapangan teleportasi, dan ada banyak kekuatan supernatural besar yang misterius di antara mereka. Benua Xuan Huang terlalu besar, dan dibandingkan dengan terbang, stasiun lapangan teleportasi jauh lebih cepat. Jika Anda ingin pergi ke tempat yang jauh, Anda memerlukan stasiun lapangan teleportasi untuk bertindak atas nama Anda. Ini juga alasan utama mengapa stasiun medan teleportasi sangat berharga. Saat Ye Chen dan Xiao Linghua tiba, banyak orang sudah berkumpul di panggung teleportasi dan membentuk antrian panjang. Mata Ye Chen seperti obor, dan dia secara akurat menemukan sosok di kerumunan. Itu adalah seorang pemuda berbaju ungu, kultivasinya tidak terlalu kuat, dia hanya berada di tingkat keempat kerajaan, dan darahnya juga sangat biasa. Melihat wajah itu, dia linglung, dan di kedalaman ingatannya, dia menemukan sebuah cerita lama yang dipermainkan Tuhan, dia secara acak mengambil nama Hao Tianqianye, tetapi karena itu, dia mendapat ayah tambahan, dan setelah itu, karena sebab akibatnya juga menjadi kecelakaan rahasia. Benar, pemuda berbaju ungu itu adalah Hao Tian Xuanzhen, yang merupakan guru suci dari keluarga Hao Tian di Chu Utara di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba, Ye Chen menunjukkan sedikit permintaan maaf, karena dendamnya di masa lalu yang menyebabkan Hao Tian Xuanzhen mati dengan penyesalan, dan dia bahkan tidak mendengarnya memanggil ayahnya sampai dia meninggal. Melihat Ye Chen seperti ini, Xiao Linghua menghela nafas, seolah dia juga melihat Hao Tian Xuanzhen di tengah keramaian. Tidak ada seorang pun di Dacu yang tahu tentang Ye Chen dan Hao Tian Xuanzhen, tetapi sebagai teman baik Ye Chen, dia tahu lebih banyak malam berdebu Hao Tian membuat sebab dan akibat terjerat dalam kehidupan masa lalu dan sekarang. Ketika Xiao Linghua menghela nafas, Hao Tian Xuanzhen, yang berada di depan tim, telah melangkah ke platform teleportasi, dan menyerahkan komisi untuk menggunakan susunan teleportasi kepada seorang lelaki tua berbaju hitam yang menjaga di sini. Orang tua berbaju hitam adalah sesepuh dari Istana Taiking, yang dikirim oleh Istana Taiking untuk menjaga platform teleportasi di kota kuno ini. Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk mencari Ye Chen, dan ada banyak orang suci Istana Taiking secara rahasia. Kemana kamu pergi? Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan ringan, dan melirik Hao Tian Xuanzhen, mata lamanya tetap menatap tas penyimpanan yang tergantung di pinggang Hao Tian Xuanzhen sedikit lebih lama, dan kemudian dia sedikit menyipitkan matanya. Senior, pergi ke kota kuno Dongtian. Hao Tian Xuanzhen buru-buru menjawab dengan ekspresi hormat. Kamu bisa pergi dan meninggalkan barang-barang istana Taikingku. Suara lelaki tua berbaju hitam itu agung dan layu. Sesuatu dari istana Taiking. Hao Tian Xuanzhen tercengang, tidak tahu apa yang dibicarakan lelaki tua berbaju hitam itu. Masih pura-pura bingung. Pria tua berbaju hitam mendengus dingin, menyekat tas penyimpanan Hao Tian Xuanzhen dengan jentikan tangannya, dan mengambil manik dewa emas dari dalam. Ini adalah bed ilahi bulan cerah dari istana Taikingku. Mungkinkah senior salah membacanya? Hao Xianxuan panik, ini adalah pusaka keluarga junior. Apakah kamu masih berani berbohong? Pria tua berbaju hitam itu berteriak dengan marah, dan paksaan kuat dari tingkat suci segera muncul, membuat wajah Hao Tian Xuanzhen pucat. Kamu dahulu tidak tahu barang-barangmu sendiri. Senior, ini benar-benar pusaka keluargaku. Nada suara Hao Tian Xuanzhen bergetar, dan kata-katanya rendah hati, dan dia bisa melihat niat lelaki tua berbaju hitam, yang merupakan pusakanya. Aku keras kepala. Pria tua berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, kemarilah, cepat tangkap aku. Segera, pembangkit tenaga listrik istana Taiking yang tersembunyi dalam kegelapan di sekelilingnya muncul, semuanya sangat kuat, mengelilingi Hao Tian Xuanzhen di platform bidang teleportasi, wajah mereka dingin dan garang.
Ekspresi Hao Tian Xuanzhen menjadi pucat, seluruh tubuhnya sedingin es, dan dia dihancurkan oleh sekelompok orang suci dan tidak bisa bergerak. Dia sedikit menyesal, mengetahui niat pihak lain, dia seharusnya tidak membantahnya, sehingga dia menyinggung pihak lain, dia bisa membayangkan ajalnya, dia sangat jelas tentang kekejaman Istana Taikang. Orang-orang dari seluruh dunia menghela nafas dan mundur. Meskipun mereka tahu bahwa Istana Taikang jelas-jelas menindas orang, mereka tidak berani berbicara. Keberadaan Istana Taikang, sekali diprovokasi, akan menyebabkan kematian yang menyedihkan. Ini bukannya tanpa contoh-contoh seperti itu semuanya berdarah ya, siapa yang berani campur tangan. Untuk sesaat, semua biksu dari seluruh dunia memandang Hao Tian Xuanzhen dengan kasihan. Semua orang tidak bersalah, tetapi Huaibi bersalah. Satu-satunya kesalahan adalah dia terlalu lemah. Di dunia yang kuat, yang lemah pantas untuk menjadi diintimidasi. Membawa pergi. Di bawah perhatian semua orang, pria berbaju hitam itu berbicara, suaranya lemah dan sunyi, dan ada sentuhan menggoda. Di bawah perintah, seseorang mengorbankan rantai besi rune yang disempurnakan secara khusus untuk mengunci Hao Tian Xuanzhen. Namun, sebelum orang itu melangkah maju, dia melihat cahaya keemasan ditembakkan dari bawah platform domain teleportasi, dengan kekuatan sedingin es dan destruktif, ruang yang hancur di sepanjang jalan itu retak. Oh! Episode 1393, hidungnya sangat bagus. Bersenandung. Cahaya ilahi secepat kilat, sangat cepat, semuanya berada di antara kilat dan batu api, belum lagi para biksu dari seluruh dunia, bahkan orang suci Istana Taikang di platform teleportasi tidak dapat bereaksi. Di tempat, orang bijak dari Istana Taikang yang mengunci Hao Tian Xuanzhen dipukul, dan yang dipukuli mundur. Ye Chen adalah orang yang menembak, karena dia ada di sini, bagaimana dia bisa melihat Hao Tian Xuanzhen diintimidasi seperti ini? WHO. Orang bijak dari Istana Taikang menstabilkan tubuhnya, dan dia sangat marah, amarahnya mengguncang langit dan bumi, paksaan dari orang suci itu tiba-tiba muncul, dia adalah orang bijak yang mulia dari Istana Taikang, bagaimana dia bisa menanggungnya ketika dia diserang oleh seseorang? Saat ini, mata semua orang tertuju pada Ye Chen, karena tidak ada seorang pun di bawah platform teleportasi kecuali dia yang berjalan perlahan, dan tidak diragukan lagi dialah yang melakukan serangan diam-diam. Sangat berani untuk menyelinap menyerang orang suci saya di Istana Taikang. Pria tua berbaju hitam, orang suci itu, berteriak dengan marah. Kamu bisa merampok di siang bolong, kenapa aku tidak bisa menyelinap menyerang? Ye Chen datang perlahan, tanpa melambat, berbicara dengan santai, memutar lehernya dengan keras, dan aura pembunuh meluap. Mencari kematian. Orang suci berbaju hitam itu sangat marah, dan segera mengulurkan telapak tangannya, mengubahnya menjadi tangan besar, dengan tekanan orang suci di telapak tangannya, seberat gunung, menekan Ye Chen, ingin hancurkan dia hidup-hidup dengan satu telapak tangan. Ye Chen mencibir, tubuhnya seperti cahaya, dia dengan mudah mengelak, dan langsung naik ke platform teleportasi Hao Tian Xuanzhen, yang pusing beberapa saat yang lalu, dikeluarkan dari platform teleportasi oleh Ye Chen. Hanya butuh beberapa saat sebelum dan sesudah, yang mengejutkan para biksu dari seluruh dunia, mengagumi keterampilan tubuh ilusi Ye Chen, terus menghindari penghancuran dan penangkapan seorang suci, dan berhasil menyelamatkan Hao Tian Xuanzhen. Aku meremehkanmu. Orang-orang suci Istana Taikang mengepung dan membunuh mereka satu demi satu, dengan wajah ganas dan menakutkan. Ye Chen tetap diam, dan hanya menanggapi dengan serangan yang paling kuat. Tangan emas terbang melintasi langit, dan salah satu orang suci terlempar keluar dengan tangan lempar yang besar, dan kemudian penglihatan kekacauan muncul, menguraikan dunia yang luas, menyatu dengan prinsip-prinsip kekacauan dengan banyak kekuatan sihir misterius, paksaan itu sangat sombong. Para biksu dari seluruh dunia terpana dan terkejut, tidak hanya dikejutkan oleh kekuatan tempur Ye Chen, tetapi juga dikejutkan oleh penglihatan Ye Chen. Dia telah melihat banyak penglihatan misterius, seperti penglihatan Ye Chen adalah yang pertama kali dia lihat. Itu bukan lagi sebuah penglihatan, tetapi dunia yang penuh dengan kemegahan dan cahaya surgawi, di mana sungai-sungai besar, gunung-gunung dan sungai-sungai, serta setiap bunga, rerumputan, pohon, dan pohon semuanya berkembang dengan sendirinya, mengandung taoisme yang tak terbatas. Orang-orang suci Istana Taikang berlutut, dan mereka jatuh satu demi satu di bawah tekanan penglihatan kacau yang tiba-tiba muncul. Orang-orang suci yang bermartabat, dan jumlahnya lebih dari selusin, sebenarnya menderita secara kolektif di bawah pengawasan semua orang. Fisik suci, dia adalah fisik suci kuno. Setelah bangun karena malu, lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba mendesis, seolah-olah dia mencium sesuatu dalam darah Ye Chen, dan pemaksaan darah itu tidak dapat ditiru. Hidungnya sangat bagus.
Ye Chen berkata dengan santai, dan langsung membunuhnya. Dengan satu jari di 6 pembuluh darahnya, dia menembus alis lelaki tua berbaju hitam itu, berniat untuk menghancurkan altar lelaki tua berbaju hitam dan menghancurkan roh primordialnya. Namun, yang mengejutkannya adalah pria tua berbaju hitam, Shen Hai, sebenarnya dilindungi oleh senjata sihir yang kuat. Namun, tidak ada perbedaan antara ya dan tidak, jika satu jari gagal, lalu buat jari lainnya, kali ini bahkan senjata sihir yang kuat ditusuk, dan roh primordial menghilang, dan bahkan teriakan pun terselamatkan. Hanya ketika dia sekarat, lelaki tua berbaju hitam itu tahu apa yang harus disesali. Dia menyesal dengan rakus mencoba merebut bola dewa dari orang lain, sehingga dia memprovokasi dewa jahat seperti itu dan mengirim dirinya sendiri ke situasi di mana dia tidak akan pernah ada. Mampu pulih. Setelah membunuh lelaki tua berbaju hitam, Ye Chen mengorbankan pedang Cixiao dan langsung pergi ke Santo berikutnya di Istana Taiking. Dengan percikan darah, orang suci kedua terbunuh seketika, kepalanya terguling ke bawah, dan diubah menjadi lumpur berdarah oleh kaki Ye Chen. Orang suci Istana Taiking lainnya terkejut, dan segera memancarkan cahaya ilahi mereka untuk memanggil Istana Taiking yang kuat untuk datang. Namun, keinginan itu indah, tetapi kenyataannya kejam. Sinar cahaya itu baru saja memasuki langit, tetapi dipotong oleh Ye Chen dengan pedang, dan dia ingin memanggil orang untuk memukul saya. Apakah Anda juga berpikir banyak? Represi. Seorang pria suci menggertak dirinya sendiri, dengan cahaya surgawi bersinar di antara alisnya, dan cermin ajaib terbang keluar, meledak dengan kecemerlangan yang bersinar. Dia adalah seorang prajurit suci yang menakutkan, dicap dengan pengekangan yang kuat, dan kekuatan tirani. Ye Chen meliriknya, dan kuali kekacauan terbang keluar, tubuh kuali berdengung, karakter Dunjia Tian mengatur diri mereka sendiri, dan jalan yang kacau dikelilingi, dan udara kacau melonjak, langsung menghancurkan cermin tembaga berkeping-keping. Senjata ajaib Natal rusak, dan orang suci itu menderita serangan balik yang kuat, dan terbang keluar. Selama periode itu, tubuhnya terbelah, dan darah menyembur keluar, yang sangat mencolok. Sebelum dia jatuh, dia dipotong oleh pedang Ye Chen. Mati. 3 orang suci dari Istana Taiking datang bergandengan tangan, diatur dalam 3 arah, dan masing-masing membuat formula, membuka formasi rahasia larangan, menyelimuti Ye Chen, menghapus darah Ye Chen, dan mengikat mana Ye Chen. Ini adalah teknik pembentukan sihir Sanxing dari Istana Taiking, sangat sengit, setidaknya diperlukan 3 orang suci untuk melakukannya, jika tidak maka akan dibalas oleh lingkaran sihir, dan serangan balik seperti itu dapat menghapus orang bijak dalam sekejap. Dari sini, terlihat bahwa lingkaran sihir itu menakutkan, dan siapapun yang pernah mendengar lingkaran sihir ini tahu namanya yang ganas. Pertama kali dikatakan bahwa leluhur Istana Taiking menggunakan formasi ini untuk menyegel Kaisar Semu yang kuat, tetapi itu adalah legenda kuno. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi dominasinya tidak diragukan lagi. Ye Chen disegel, seperti memasuki rawa berlumpur, seluruh mananya diikat oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Namun, siapa dia? Dia adalah Raja Besar Chu yang menelan seluruh dunia, tubuh suci kuno yang perkasa yang pernah membantai Kaisar, bagaimana dia bisa disegel oleh lingkaran sihir, dan dipegang oleh 3 orang suci. Dalam sekejap, darahnya bergetar, kekuatan reinkarnasi dan jalan kekacauan terjalin, dan dia memadatkan seteguk pedang peri emas, yang menembus belenggu dengan satu pedang, dan melesat keluar seperti naga. Ketiga orang suci itu terluka, berdarah satu demi satu, mundur, dan ketika mereka duduk, Ye Chen membunuh mereka. Darah berceceran lagi, dan ketiga orang suci itu dibunuh satu persatu, ekspresi mereka ngeri sampai mati. Adegan berikutnya cukup berdarah. Ada lebih dari selusin orang suci di Istana Taiking, seperti Kol Cina. Satu demi satu, yang disebut tentara suci dan kekuatan suci seperti dekorasi di depan Ye Chen. Semu, tetapi dalam hal kekuatan tempur, dia benar-benar menekan lawan. Para biarawan dari segala arah terkejut, hati mereka gemetar, ekspresi mereka semua pucat, kekuatan Ekaristi jauh melebihi harapan mereka, kekuatan tempur yang luar biasa seperti mitos Ekaristi, dan membuat orang kagum dan takjub. Melihat Hao Tian Xuanzhen lagi, seolah-olah dia telah membantu melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya, selusin orang suci yang kuat di Istana Taiking dipukuli begitu keras oleh orang suci semu sehingga mereka tidak dapat melakukannya. Mengangkat kepala mereka. Selain itu, dia tidak tahu siapa Ye Chen, dan dia bahkan tidak tahu mengapa fisik Sein kuno ingin menyelamatkannya. Pada titik tertentu, jeritan itu dibungkam, dan lebih dari selusin orang suci di Istana Taiking semuanya dipenggal. Darah menodai stasiun domain teleportasi dan dunia ini merah, gambarnya menarik dan teliti.
Pada titik ini, Ye Chen mengambil pedang langit merah, dan ada bekas pedang di bahunya, dengan aura pembunuh, dia ceroboh sebelumnya, dan ini adalah tipuannya, tapi baginya, itu hanya trauma kulit. Hilang. Setelah menghapus bekas luka dengan lambaian tangannya, dia mengambil Hao Tian Xuanzhen dan melangkah ke platform teleportasi. Xiao Linghua juga melangkah masuk, memegang banyak tas penyimpanan di tangannya. Ye Chen sedang dalam ayunan penuh, dan dia tidak menganggur, tugasnya adalah mengambil harta, dan dia tetap menganggur. Domain teleportasi berdengung, dan kekuatan ruang terbang, dan mereka bertiga menghilang dalam sekejap di bawah tatapan 4 arah. Setelah mereka pergi, kota kuno itu meledak, dan benda-benda di sini sepertinya memiliki sayap dan melayang ke segala arah, tetapi setiap orang yang mendengarnya memiliki ekspresi ngeri. Tidak lama kemudian, guntur menggelegar di langit, awan dan kabut melonjak, dan sepertinya ribuan pasukan sedang berlari kencang. Orang-orang kuat dari istana Taiking datang, dan Yin Zong ada di antara mereka, tetapi yang dilihatnya hanyalah reruntuhan. Brengsek. Raungan segera terdengar, seperti guntur abadi, mengguncang langit dan bumi. Di sini, Ye Chen dan yang lainnya telah mencapai sekelompok gunung yang megah dan berhenti di gunung yang curam. Terima kasih senior telah menyelamatkan saya. Begitu dia mendarat, Hao Tian Xuanzhen memberi hormat kepada Ye Chen dengan hormat, dan dia masih seorang junior yang memberi hormat, dia bisa menghancurkan lebih dari selusin orang suci yang kuat, dan senioritas tubuh suci kuno tidak boleh rendah. Ekspresinya berterima kasih. Jika Ye Chen tidak bergerak kali ini, dia akan dibawa pergi, dan konsekuensinya akan diketahui tanpa berpikir. Itu adalah gerbang neraka, dan begitu dia melangkah ke dalamnya, dia akan 9 dunia bawah. Ye Chen tersenyum, tidak berbicara, dan mengangkat tangannya untuk mengorbankan cahaya peri, yang tenggelam ke alis Hao Tian Xuanzhen. Oh, episode 1394, Keterikatan Kehidupan Masa Lalu. Segera, tubuh Hao Tian Xuanzhen bergetar, tangannya tiba-tiba memeluk kepalanya, dan dia menggeram kesakitan. Cahaya surgawi seperti kunci, membuka belenggu ingatan, dan masa lalu perlahan terjalin menjadi gambaran yang lengkap. Ye Chen dan Xiao Linghua berdiri diam di satu sisi, keduanya terdiam, menunggu Hao Tian Xuanzhen memulihkan ingatannya. Tapi kuali yang kacau itu sangat aktif saat ini. Ada pusaran di mulut kuali, dan itu menelan satu demi satu senjata ajaib. Semua senjata ajaib itu dirampok oleh Ye Chen dan yang lainnya, dan ada banyak senjata suci senjata ajaib. Menghitungnya, itu menelan banyak di sepanjang jalan, tetapi tidak ada tanda-tanda maju ke prajurit Raja Suci. Ye Chen tahu ini dengan sangat baik, kuali kekacauan ilahi memiliki terlalu banyak nafsu makan. Saya tidak tahu kapan, Chaos Cauldron berhenti, memilih di udara, dan berevolusi dengan sendirinya. Hao Tian Xuanzhen juga berhenti menggeram, menghentikan tubuhnya, menatap kosong pada Ye Chen di depannya, karena dia telah memulihkan ingatan kehidupan sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak mengenali Ye Chen, itu adalah anaknya. Kehidupan masa lalu dan sekarang seperti mimpi. Bisa melihat anak Anda setelah bangun dari mimpi mungkin merupakan anugerah dari Tuhan. Kebingungan tentang reinkarnasi tidak sebanding dengan kegembiraan bertemu lagi. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa serta kehangatan seumur hidup, dan juga air mata dari perubahan kehidupan, meredupkan mata Hao Tian Xuanzhen, dan pria setinggi 7 kaki yang bermartabat itu sebenarnya juga meneteskan air mata, tubuhnya gemetar, terisak tak terkendali. Selamat datang kembali. Ye Chen tersenyum, seperti banyak momen di masa lalu, dengan perubahan dalam senyumnya. Anakku. Hao Tian Xuanzhen akhirnya tidak bisa menahan kegembiraannya, dan tiba-tiba melangkah maju dan memeluk Ye Chen, lebih banyak air mata mengalir, membasahi pakaian Ye Chen dan tahun-tahun yang terbuang percuma. Senior, aku bukan anakmu. Ye Chen berbicara perlahan, dengan nada bersalah. Bereinkarnasi di masa lalu dan sekarang, dan menyia-nyiakan 200 tahun, bisakah kamu masih tidak melepaskan dendam dari kehidupan lampau? Hao Tian Xuanzhen melepaskan Ye Chen, dan menatap Ye Chen dengan mata kabur. Apa yang disebut keluhan itu diletakkan saat kamu mati. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi para dewa membodohi orang, aku memang bukan anakmu. Generasi muda telah menelan esensi putra bumi. Dan darah selaras dengan semua makhluk hidup. Ini juga alasan mengapa cermin karma alam semesta akan bersinar. Ini. Hao Tian Xuan tercengang dengan mata berkaca-kaca, dan seluruh tubuhnya tampak membatu. Maaf, junior tidak mengetahuinya sampai nanti. Ye Chen membungkukkan kedua tangannya dan melakukan penghormatan junior kepada Hao Tian Xuanzhen, jika ada rasa tidak hormat saat itu, saya harap senior akan memaafkan saya. Apakah kamu benar-benar bukan anakku? Hao Tian Xuanzhen menatap Ye Chen ragu-ragu.
Sudah bertahun-tahun, junior tidak perlu menipu senior seperti ini, kata Ye Chen. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Hao Tian Xuanzhen tiba-tiba menjadi luar biasa. Dia bereinkarnasi, dan dia sudah pusing. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kebingungan. Ye Chen akan memberinya kejutan besar. Di puncak gunung, hening, dan suasana menjadi sangat canggung. Tidak hanya Ye Chen, tetapi bahkan Hao Tian Xuanzhen tidak tahu bagaimana berbicara. Kejutan ini benar-benar membuat orang menggosok tangan mereka. Apakah kamu memiliki keinginan untuk menendangnya? Pada akhirnya, Xiao Linghua yang memecah kesunyian, jika bukan karena jalan ini, kamu tidak harus mati dengan penyesalan dan rasa bersalah. Tidak peduli bagaimana aku mengatakannya, aku masih berhutang banyak pada wanita. Hao Tian Xuanzhen tertawa serak dan merasa bersalah, mereka mungkin telah melahirkan anak untukku. Masa kecil mereka seharusnya suram, seperti Hao Tian Chenye. Mulai saat ini saya memiliki ingatan tentang dunia ini, seluruh dunia gelap, saya tidak tahu siapa orang tua saya hanya tahu bahwa saya lapar dan mencari sesuatu untuk dimakan, tikus, kecoa, akar pohon, semua yang bisa dimakan. Akan melakukannya dengan putus asa. Mulut tersumbat. Hao Tian Xuanzhen berbicara perlahan, seolah-olah dia sedang menceritakan kisah tragis, seperti yang dikatakan Ye Chen di masa lalu, itu adalah gambar berdarah, sangat tragis sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, sebagai seorang ayah yang telah lama terluka oleh rasa bersalah. Xiao Linghua terdiam, dan berhenti melucu, mengeluarkan batu asal, dan memakannya dengan cara yang sangat berirama. Ye Chen juga terdiam, mengetahui keadaan pikiran Hao Tian Xuanzhen dengan sangat baik, karena rasa bersalah Hao Tian Xuanzhen ingin menebusnya dengan seluruh kekuatannya, tetapi Ye Chen melepaskan dendamnya, tetapi dia bukan lagi anaknya. Dia dimaafkan, tapi terlalu banyak penyesalan, dan aku ditakdirkan untuk hidup dalam rasa bersalah selama sisa hidupku. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya melihat Ye Chen dengan ringan mengangkat telapak tangannya, meletakkannya di bahu Hao Tian Xuanzhen, menuangkannya ke sumber tubuh suci, dan memurnikan darahnya, penyesalan kehidupan sebelumnya, Don jangan ulangi dalam hidup ini, kamu masih harus mengkhawatirkannya. Ada senior Huaxu dan 3 anak perempuan, mereka semua menunggumu. Mereka baik-baik saja. Hao Tian Xuanzhen mengesampingkan pikirannya untuk sementara waktu, dan menatap Ye Chen dengan penuh harap. Xiyu dan Sixue ada di Dachu. Ye Chen tersenyum sedikit, lalu mengorbankan Xian Huo dan Tian Lei, Huaxu senior dan Xiyue telah bereinkarnasi di surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya, dan junior ini juga telah menemukan mereka. Terima kasih. Hao Tian Xuanzhen menangis lagi, seolah-olah dia telah melupakan rasa sakit karena menahan darahnya. Sejujurnya, pusaka keluargamu benar-benar bagus. Melihat Ye Chen dan Hao Tian Xuanzhen menghasut tanpa henti, Xiao Linghua mengubah topik pembicaraan dan bermain dengan manik ilahi Hao Tian Xuanzhen. Itu adalah Hao Iwe God Orb, kata Hao Tian Xuanzhen, dan mau tidak mau melihat ke atas dan ke bawah Linghua kecil. Dia menduga bahwa dia bisa menjadi reinkarnasi Dachu bersama dengan Ye Chen, tetapi dengan tingkat kaisarnya. Namun, dia benar-benar tidak tahu reinkarnasi siapa Xiao Linghua. Dia adalah bayi roh kecil. Ye Chen tersenyum, dia adalah orang dengan darah paling murni di istana surgawiku. Loki. Xiao Linghua menjilat rambutnya, dan dengan sadar memasukkan pusaka Hao Tian Xuanzhen ke dalam pelukannya, seperti miliknya, dan berkata dengan sangat belak-belakan. Jangan terlalu memalukan. Ye Chen mengutuk, mengangkat tangannya ke pelukan Xiao Linghua, mengeluarkan Hao Iwe Divine Bed, dan mengembalikannya ke Hao Tian Xuanzhen secara utuh. Cih. Xiao Linghua tidak menganggapnya serius, merasa bosan, dan mulai mengunyah batu asal secara berirama lagi. Kenapa kamu tidak mendukungku sampai mati? Ye Chen mengabaikan pria itu secara langsung, dan berkonsentrasi melatih darah untuk Hao Tian Xuanzhen. Berbicara tentang reinkarnasi, saya pernah bertemu dengan seorang biksu di kota kuno Dongtian, yang persis seperti saya, Dachu. Saya tidak tahu dia adalah reinkarnasi dari Dachu, kata Hao Tian Xuanzhen. Yang mana yang kamu bicarakan? Apakah kita saling kenal? Xiao Linghua tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Hao Tian Xuanzhen. Jenderal nomor 1 dari kuil Great Chu, Mo Yuan. Hao Tian Xuanzhen berkata, saya telah melihat senior Mo Yuan sebelumnya, meskipun dia bereinkarnasi, saya masih memiliki ingatan baru tentang penampilannya. Ya atau tidak, kamu akan tahu kapan kamu pergi untuk melihatnya. Ye Chen mengambil telapak tangan dan sumber dari tubuh suci, dan telah menyelesaikan pelatihan darah Hao Tian Xuanzhen, yang secara kebetulan membantunya maju ke Kuasi Sage. Kalau begitu jangan tinta, kita. Tolong. Linghua kecil terganggu oleh lolongan serigala dari jauh sebelum menyelesaikan kalimatnya.
Mendengar ini, mereka bertiga menoleh tanpa sadar dan melihat seekor keledai berlari kencang ke langit yang jauh, meskipun tidak kecil, tetapi dalam keadaan malu, sepertinya sedang dikejar dan dibunuh. Melihat bahwa itu adalah seekor keledai, Hao Tian Xuanzhen dan Xiao Linghua tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi Ye Chen tidak dapat membantu mengangkat alisnya, karena dia tahu keledai yang sedang diburu, bukankah itu Raja Qi? Sebelumnya, Raja Qi bersamanya, tetapi karena dia mendengar nama Sekte Dewa Bulan di jalan, dia lari ketakutan. Yang mengejutkan, orang itu datang ke benua Xuan Huang, dan kebetulan bertemu dengannya. Melihat orang-orang yang mengejar dan membunuh Raja Qi, mereka adalah 3 lelaki tua, 1 hitam, 1 putih dan 1 ungu. Keledai itu benar-benar memotivasi diri sendiri. Xiao Linghua menggosok dagunya dengan ekspresi penuh arti di wajahnya, pria tua itu mengetahuinya, pria itu pasti telah mencuri harta dari istana Taiking sebelum dia diburu. Aku sangat takut ketika mendengar tentang agama Dewa Bulan sebelumnya, tetapi kamu berani mencuri harta istana Taiking ketika kamu datang ke benua Xuan Huang. Kamu memiliki banyak keberanian. Ye Chen menghela nafas, aku sangat optimis tentangmu. Darahnya sangat aneh. Hao Tian Xuanzhen bergumam, ada kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam tubuh. Mewarisi seutas darah kilin, dan itu juga kilin kerajaan yang mendominasi. Xiao Linghua mengangkat telinganya, seolah dia bisa melihat darah luar biasa dari Raja Qi melalui kehampaan. Ayo pergi. Ye Chen segera berbalik, dia tidak berniat untuk menyelamatkannya, dan dia tidak punya waktu luang. Meskipun Raja Qi adalah orang bijak, ada banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya. Siapapun yang menutup telepon tidak akan menutup telepon. Ayo pergi. Xiao Linghua dan Hao Tian Xuanzhen mengikuti satu demi satu, pergi ke kota kuno Dongtian untuk menemukan Mo Yuan. Hah. Tepat setelah mengambil 2 langkah, Ye Chen berhenti lagi, tiba-tiba menoleh, dan menatap Qi Wang yang melarikan diri dengan panik, atau lebih tepatnya, pada bel yang tergantung di leher Qi Wang. Apa yang kamu lihat? Ayo pergi. Melihat Ye Chen berhenti, Xiao Linghua mendesak dengan tidak sabar. Ada orang yang bereinkarnasi. Ye Chen menghitung dengan jarinya, dan mata peri terbuka, dan dia melihat bel tergantung di leher Raja Qi. Kamu tidak akan memberitahuku, keledai itu diwariskan dari generasi ke generasi, kan? Linghua kecil, yang tidak tahu mengapa, melirik Ye Chen, dan bahkan Hao Tian Xuanzhen mengalihkan pandangannya, menatap Ye Chen dengan tatapan ekspresi aneh. Ye Chen tersenyum dan tidak menjawab. Dia naik ke langit dalam 1 langkah, dan terbang langsung ke sisi Qi Wang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berubah menjadi tangan besar, dan menyapunya dengan tangan lempar besar. Segera, terdengar suara ledakan dari sisi itu, dan di tengah asap yang mengepul, orang suci dan 2 orang bijak dari istana Taiking telah tumbang, dan Qi Wang juga terbunuh bersama. Terbang dalam keadaan linglung, suara teriakan tiba-tiba terdengar, Raja Qi melompat ke langit, dan ketika dia melihat Nai Ye Chen, dia terkejut, sialan, bagaimana kamu keluar? Aku pergi ke istana Taiking kali ini, dan mencuri banyak lagi. Ye Chen memandang Raja Qi dengan penuh minat. Omong kosong, aku mengambilnya. Raja Qi menggelengkan kepalanya, dan dia tidak lupa memindahkan bel penyimpanannya, karena dia memperhatikan bahwa Ye Chen memandang bel dengan cara yang salah. Oh, episode 1395, Phoenix Linglong. Ketika Ye Chen sedang mengobrol dengan Raja Qi, 3 tetua istana Taiking yang dibunuh oleh Qian Fei datang dan membunuh mereka. Sebelumnya, mereka semua fokus pada Qi Wang, jadi mereka terlalu ceroboh, dan kemudian mereka dibuang secara tidak sengaja. Sekarang setelah mereka bereaksi, bagaimana mereka bisa rela melepaskan ketika mereka marah? Namun, ketika mereka bertiga melihat wajah Ye Chen, ekspresi mereka langsung berubah, desolate. Tubuh suci kuno yang sunyi. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung bekerja, mengecilkan tanah menjadi 1 inci dengan 1 langkah, dan membunuh salah satu orang bijak dengan telapak tangan, dan meledakkan orang bijak kedua menjadi kabut darah dengan membalik tangan. Orang suci dari istana Taiking menjadi pucat, dan berbalik untuk melarikan diri sebelum Ye Chen datang untuk membunuhnya. Dia jelas tentang dominasi tubuh suci kuno, dan 9 orang suci semuanya dihancurkan, yang jauh dari cukup baginya untuk melihat. Kemana harus pergi? Ye Chen mengejarnya selangkah demi selangkah, tangan emasnya yang besar terbang melintasi langit, dan karakter segel mengalir di antara telapak tangan, menyatu dengan prinsip kekacauan, 1 telapak tangan seberat gunung, dan sebelum benar-benar jatuh, setengah dari langit telah runtuh. Ledakan. Dengan keras, orang bijak dari istana Taiking yang masih melarikan diri langsung jatuh, tubuhnya hancur menjadi lumpur berdarah, jiwanya ingin melarikan diri, tetapi ditelan oleh bayi kecil yang sedang berlari itu.
Pertempuran datang dan pergi dengan cepat, dan dalam 3 napas, 1 orang suci dan 2 orang bijak di Istana Taiking pergi ke dunia bawah, dan mereka tertekan sampai mati. Siapapun yang bertemu itu buruk, tetapi itu adalah Ekaristi. Melihat bahwa Ye Chen sangat tangguh, Raja Qi menyeringai. Dia berada di Wastelen Timur akhir-akhir ini, dan dia telah mendengar tentang insiden Ye Chen di Laut Bintang Xuan Huang. Hanya Ye Chen yang bisa melakukan hal seperti itu yang meledakkan langit. Ye Chen mengabaikan ekspresi menyeringai pria itu, mengangkat tangannya dan melepas bel penyimpanan yang tergantung di lehernya. Nenekmu. Raja Qi berhenti, melompat, dia membawa Ming untuk mengambilnya. Ayo pergi dan bermain. Xiao Linghua mengangkat kakinya ke depan, Qi Wang baru saja menerkamnya, tetapi dia ditarik ke samping olehnya, jangan membuat masalah untukku, aku pemarah. Hei, aku pemarah. Qi Wang mengutuk, berteriak, dan bergegas maju lagi. Xiao Linghua tidak berbicara sama sekali, mengangkat tamparan halus, dan memanggil dengan tamparan. Qi Wang berlutut di tempat, keledai yang baik, sangat memotivasi diri, dan langsung ditampar dengan tercengang. Setelah merapikan Qi Wang, Xiao Linghua menjilat rambutnya dengan narsis, lalu memandang Ye Chen ke satu sisi. Tetapi melihat bahwa Ye Chen telah mengambil rumput peri dari bel penyimpanan Raja Qi, rumput peri itu sangat luar biasa, penuh dengan kecemerlangan ilahi, dengan lampu peri yang terang beterbangan, dan dilahirkan dengan spiritualitas. Selain itu, ada penglihatan yang berubah dari rumput peri, yang merupakan burung phoenix, terlihat samar-samar, dan ada burung phoenix yang meringkik samar. Meskipun itu adalah rumput peri, itu adalah nirwana dengan sendirinya. Phoenix Linglong. Ye Chen menggosok dagunya dan melihat ke atas dan ke bawah, itu satu tingkat lebih tinggi dari rumput naga dari reinkarnasi Xian, tidak heran jika keledai murahan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk mencurinya. Yang membuatku ingin tahu adalah reinkarnasi siapa itu. Xiao Linghua menatapnya dengan mata bulat besar. Suanu of Pil. Ye Chen tersenyum sedikit. Ketika dia mengatakan nama ini, dia masih merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Roh alkimia bawaan Xuan Fei masih ada di tubuhnya. Dan Cheng memurnikan pil Tianji, membantunya mencapai kesempurnaan yang luar biasa, dan membantai Demon Emperor hari itu. Sungguh kebetulan aku bertemu dengannya, kalau tidak Xuan Fei akan benar-benar misterius. Xiao Linghua tidak bisa menahan nafas, jika jalang ini mengambilnya kembali, itu mungkin akan ditelan, dan itu benar-benar omong kosong. Ada burung phoenix yang sangat indah di Istana Taiking, yang benar-benar mengejutkanku. Hao Tian Xuanzhen juga berbicara, dan perlahan bergumam, keledai itu mampu mencuri harta ini, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan gaib yang hebat. Untungnya, tidak ada bahaya. Ye Chen tersenyum, dan tidak mengubah Xuan Fei menjadi bentuk manusia, tetapi mengumpulkannya di Danhai, dipelihara oleh esensi tubuh suci, dan ketika waktunya tepat, dia akan mengubah dirinya sendiri. Setelah menerima Xuan Fei, mereka bertiga melanjutkan perjalanan lagi, dan Qi Wang yang terpana oleh pemukulan itu juga dibawa oleh mereka bertiga. Adapun harta karun di lonceng Qi Wang, Ye Chen tidak bergerak sama sekali, dan bahkan mengeluarkan segumpal darah suci. Bagaimanapun, Linglong Phoenix terlalu berharga, sehingga diambil oleh orang lain, jadi dia selalu membentengi harta lainnya. Perjalanan selanjutnya sangat damai. Kota kuno Dongtian tidak terlalu dekat dengan tempat ini. Mereka bertiga berlomba dengan liar sampai malam tiba ketika mereka melihat sebuah kota kuno besar muncul di depan mata mereka. Raja Qi terbangun, tetapi dia memandang Ye Chen dan Xiao Linghua dengan wajah keledai menghitam, dan Phoenix Linglong di bel penyimpanan hilang, dan bahkan berteriak dan ingin bertarung dengan mereka berdua. Namun, ketika dia melihat gumpalan darah suci di dalamnya, pria itu dengan sadar mengambil lonceng itu, dibandingkan dengan darah suci, nilai Linglong Phoenix masih sedikit lebih lemah, dan itulah hartanya. Masih ada harta di Istana Taiking, mengapa kamu tidak memilih lagi? Setelah mendapat manfaat, Raja Qi menyeringai. Kamu pikir aku menganggur? Ye Chen melirik pria ini, lalu berjalan langsung ke kota kuno Dongtian. Jika dia tidak pergi, aku akan melakukannya. Xiao Linghua meletakkan satu tangan di leher keledai Qi Wang, dan tersenyum tidak normal, setiap kali aku punya waktu luang, ayo jalan-jalan, aku paling baik mencuri. Jika kamu ingin mengatakan itu, kurasa kita harus pergi ke Yulingsing dulu. Mengapa pergi ke Yulingsing? Yinglingsing memiliki telur naga, kami berdua mencurinya dan merebusnya di dalam panci. Raja Qi tampak bersemangat untuk mencobanya. Begitu kata-kata ini diucapkan, Hao Tian Xuanzhen dan Ye Chen, yang berjalan di depan mereka, keduanya secara tidak sadar menoleh, pertama-tama melirik Xiao Linghua, dan kemudian menatap Qi Wang dengan kasihan. Segera, Xiao Linghua menggulung lengan bajunya dan memutar lehernya dengan keras.
Kemudian, jeritan bergema di malam yang sunyi, dan Qi Wang, yang masih mengobrol dengan gaya, dikelilingi oleh salah satu tuannya. Sialan, kamu masih ingin merebusku, kamu makan kotoran. Akibatnya, Qi Wang, yang baru saja bangun belum lama ini, dengan senang hati tertidur, dan dimasukkan ke dalam senjata ajaib ruang ciptaan sendiri oleh bayi roh kecil, dan dia tidak akan melepaskannya untuk waktu yang singkat. Saat berbicara, mereka bertiga telah tiba di bawah kota kuno Dongtian. Sama seperti kota kuno sebelumnya, ada juga pemberitahuan yang dipasang di dinding kota kuno Dongtian, yang merupakan perintah hadiah. Urutan hadiah dan pembunuhan di sini secara alami juga dibuat oleh Istana Taikang, bukan hanya satu, tetapi dua, salah satunya adalah potret Ye Chen, sedangkan yang kedua. Tak perlu dikatakan, itu adalah Raja Qi. Dalam hal ini, Ye Chen dan yang lainnya tidak terkejut sama sekali. Qi Wang mencuri rumput abadi Phoenix Linglong dari Istana Taikang. Ini adalah harta yang luar biasa, tidak heran dia tidak diinginkan, dan hadiahnya tidak kurang daripada milik Ye Chen. Pada malam hari, kota kuno Dongtian masih ramai, dan jalanan ramai dengan orang, dan sangat ramai. Setelah memasuki kota kuno, Ye Chen mengaktifkan evolusi Zhou Tian seperti yang diharapkan. Mo Yuan yang bereinkarnasi benar-benar ada di kota kuno ini, dan dia juga satu-satunya orang yang bereinkarnasi dari Great Chu di kota kuno ini. Tanpa banyak berpikir, dia berjalan menuju satu sisi dengan tujuan yang sangat jelas, berjalan melewati kerumunan yang ramai. Perlu disebutkan bahwa ada banyak aura tersembunyi di kota kuno Dongtian, dan tidak sedikit istana Taikang yang kuat bersembunyi di kegelapan. Tujuan mereka jelas, dan itu adalah untuk duduk di pinggir dan menunggu untuk menangkap Ye Chen. Ye Chen menghela nafas sepanjang jalan, jika bukan karena evolusi Zhou Tian, jika tidak, dia akan dipukuli oleh geng begitu dia memasuki kota kuno. Setelah sekian lama, mereka bertiga muncul di sebuah taman kecil yang tenang di sudut kota kuno Dongtian. Taman kecil itu sederhana dan alami, tanpa barang-barang mewah, hanya seorang lelaki tua yang bermeditasi bersila di bawah pohon tua. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, dan hanya ada alam kekosongan. Dia adalah jenderal reinkarnasi dari Mo Yuan. Dia jelas seorang kuasi sage sebelumnya. Melihat reinkarnasi Mo Yuan, Hao Tian Xuanzhen tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Ada luka. Ye Chen melihat petunjuknya sekilas. Ada bekas luka aneh di jiwa Mo Yuan. Itu bukan luka Tao, tapi disebabkan oleh orang yang kuat. Itu dikritik sepanjang tahun dan berbalik menjadi luka gelap. Aku tahu, kamu bisa menyembuhkannya. Xiao Lingwa memasukkan batu asal ke dalam mulutnya, itu tidak akan merepotkanmu. Sulit untuk mengatakannya. Ye Chen mengeluarkan seberkas cahaya langit, dan Mo Yuan baru saja membuka matanya ketika dia melihat cahaya langit tenggelam ke tengah alisnya dan langsung menuju ke altar di kedalaman lautan dewanya. Geraman menyakitkan segera terdengar di taman kecil. Untuk masalah yang tidak perlu, Ye Chen juga mengorbankan mantra untuk mencegah raungan menyakitkan Mo Yuan mengganggu orang-orang kuat istana Taikang di kota. Xiao Lingwa sudah menemukan tempat yang nyaman, minum dengan santai sambil mengunyah Origin Stone. Hao Tian Xuanzhen berdiri diam di tempat, hanya Ye Chen yang melangkah maju, membuka mata peri, dan menatap roh primordial Mo Yuan. Bekas luka itu sangat mendominasi, dan karena alasan inilah Mo Yuan diturunkan pangkatnya. Di tengah malam, Mo Yuan berhenti menggeram, dan memandang Ye Chen dan yang lainnya dengan tatapan kosong, berpikir bahwa dia telah melarikan diri ke dalam mimpi, tetapi mimpi itu begitu nyata, dan ingatan kehidupan sebelumnya melibatkan banyak peristiwa masa lalu. Adegan setelah itu sangat sensasional, bahkan tekad Mo Yuan membuatnya terisak. Dalam kehidupan sebelumnya dan kehidupan sekarang, 200 tahun terlalu lama, yang menutupi mata tuanya dan mengaburkan ingatannya sebagai jenderal nomor 1 di bawah tahta mantan kaisar, dia bahkan lebih tua dari perubahan waktu. Dia emosional. Dia pernah bertarung dengan Tai Wang di dunia. Pahlawan yang terlambat mengejar invasi iblis dan mengorbankan kehidupan lamanya untuk gunung dan sungai besar yang pernah dia jaga. Setelah 200 tahun, siklus lain telah berlalu, dan masa lalu luar biasa tahun-tahun telah berubah menjadi debu kehidupan sebelumnya. Kamu Chen, kamu tidak mengecewakan Dachu. Setelah menyesap minumannya, Mo Yuan tersenyum puas, kamu lebih hebat dari Tai Wang, dan kamu telah menulis mitos abadi tentang membantai Kaisar Agung. Senior terlalu rendah hati. Ye Chen tersenyum, senior Tai Wang masih hidup, jadi dia seharusnya berada di Dachu saat ini. Pangeran masih hidup. Mo Yuan terkejut. Tidak hanya dia hidup, tetapi semua 9 kaisar dari dinasti Chu Agung masih hidup. Ye Chen tersenyum, di masa lalu, Kaisar Chu Agung tidak kembali diam, tetapi datang ke surga dan 10.000 wilayah.
Semua langit dan 10.000 domain meminta bantuan, dan kaisar dari semua dinasti dibebaskan. Meskipun Dewa Pedang dari surga dan banyak kekuatan supernatural dari semua surga dan 10.000 domain pergi untuk mencari Dacu, sebagian besar dari mereka sedang dalam perjalanan kembali saat ini. Masih ada hal seperti itu. Mo Yuan sangat bersemangat hingga dia menangis. Meskipun dia bereinkarnasi di masa lalu dan sekarang, dan menyia-nyiakan 200 tahun, dia masih tidak pernah melupakan Tuan Tua, Sang Pangeran. Senior Taiwang akan senang jika dia melihatmu. Orang tua itu tidak sabar. Kupikir akan paling bisa diandalkan untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Gambaran sensasional itu dipatahkan oleh kata-kata Xiao Linghua lagi. Berbicara tentang cedera senior, ini benar-benar aneh. Ye Chen membuang pikirannya dan memusatkan perhatian pada bekas luka pada roh primordial Mo Yuan. Jenis bekas luka ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, dan itu lebih sulit daripada luka itu. Mungkinkah orang-orang dari Istana Taiking menyakiti senior? Hao Tian Xuanzhen memandang Mo Yuan ragu-ragu. Ini kota tanpa air mata. Mo Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya.